materi yang akan dibahas pada kali ini mengenai makna dan wawasan penyuluh kerukunan. Yang pertama, kita perlu ketahui arti ataupun definisi dari penyuluh kerukunan itu sendiri. Nah, jadi penyuluh kerukunan ini memiliki peran krusial dalam mempromosikan harmoni dan pemahaman antar individu serta kelompok dalam masyarakat. Jadi, studi tentang kepenyuluhan ini dimaksudkan untuk melihat kembali keseluruhan proses penyelenggaraan kepenyuluhan agama yang dilakukan oleh Kemenak, khususnya yang berada di tingkat kota maupun kabupaten sebagai bagian dari optimalisasi pembinaan kerukunan umat beragama. Kemudian yang kedua, kita perlu mengetahui juga makna penyuluh kerukunan itu sendiri. Jadi, makna penyuluh kerukunan ini merujuk pada peran dan tugas seseorang yang bertugas untuk memberikan informasi, bimbingan, serta memfasilitasi dialog dalam masyarakat. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan kita itu untuk membangun harmoni dan pemahaman antar individu maupun kelompok. Dan penyuluh kerukunan ini juga berupaya mencegah konflik dan meningkatkan toleransi serta memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat multikultural di Indonesia khususnya terutama. Nah, setelah kita tahu definisi kemudian makna, kemudian kita juga perlu mengetahui apa sih wawasan dari penyuluh kerukunan ini. Nah, jadi wawasan penyuluh kerukunan ini mencakup pemahaman mendalam tentang keanekaragaman di Indonesia maupun keanekaragaman budaya, sosial, kemudian keterampilan dari komunikasi antar budaya, kemudian juga wawasan tentang analisis konflik, pemahaman agama, maupun kepercayaan serta pendidikan toleransi. Nah, jadi penyuluh kerukunan ini perlu kita untuk memiliki wawasan yang komprehensif agar dapat efektif dalam merespon dan menangani dinamika-dinamika kompleks yang muncul dalam masyarakat yang beragam, dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks Indonesia, kita hidup berdampingan sosial dengan beragam budaya, beragam etnis, maupun bahkan agama. Kemudian kita lanjutkan ke pokok pembahasan selanjutnya. Kita juga perlu mengetahui nih, apa sih tujuan dari penyuluh kerukunan itu sendiri. Nah, tujuan yang paling utama dari penyuluh kerukunan ini, yang pertama untuk mencegah konflik, kemudian untuk meningkatkan toleransi, serta memperkuat solidaritas sosial kita di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui apa sih prinsip-prinsip kerja dari penyuluh kerukunan ini. Yang pertama, menyajikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan kerja penyuluh, termasuk pendekatan partisipatif dan keberagaman. Nah, hal ini banyak sekali menunjukkan bagian-bagian penting apa sih di dalam suatu proses penyuluh kerukunan itu sendiri. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui apa aja sih macam-macam penyuluh kerukunan. Yang pertama, macam penyuluh kerukunan itu tentang pengetahuan keanekaragaman budaya, terutama salah satunya adalah budaya-budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, keterampilan komunikasi antar budaya. Yang ketiga, analisis konflik dan penyelesaiannya. Jadi artinya setiap ada sesuatu konflik atau sebuah konflik, kita perlu menganalisis
dan bagaimana cara-cara atau upaya dalam menyelesaikan konflik tersebut. Yang keempat, pemahaman agama dan kepercayaan. Artinya seorang penyuluh kerukunan ini juga perlu memahami agama-agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh selain yang dianut oleh kita sendiri. Kemudian yang kelima ada pendidikan toleransi. Selanjutnya ada metode penyuluhan. Nah, metode penyuluhan ini ada berbagai macam. Yang pertama itu ada pendekatan partisipatif. Nah, pendekatan ini mengajarkan kita bagaimana melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan penyuluhan untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik. Yang kedua, menggunakan studi kasus. Nah, studi kasus ini nyata untuk memberikan kita contoh konkret bagaimana penyebar luasan informasi dan intervensi yang membantu meredakan ketegangan ataupun konflik-konflik yang terjadi. Yang ketiga itu pelatihan keterampilan. Nah, pelatihan keterampilan ini menyediakan seperti pelatihan praktis untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan seperti komunikasi, kemudian negosiasi, dan pemecahan konflik. Nah, kemudian terakhir kesimpulan, jadi dari semua materi ini bersifat integratif lah mengenai makna dan wawasan dari penyuluhan kerukunan itu sendiri dan mendukung untuk pembentukan masyarakat yang berdampingan dengan damai dan saling menghormati. Dan tujuan dari penyuluh kerukunan ini secara singkat adalah mencegah konflik, meningkatkan toleransi, memperkuat solidaritas kita sebagai makhluk sosial, kemudian membangun lingkungan harmonis di masyarakat melalui penyuluhan, kemudian dialog dan pendekatan partisipatif. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga dengan materi ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas bagi yang menonton. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.